Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Nurul Yakin, selama pandemi kita off, tidak ada pengajian. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Ramadan. Ibu-ibu Masjid Nurul Yakin yang saya hormati, para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, Fadlu Sa'bana ala sa'iri suhuri kafadli ala sa'iril anbiya'i. Keutamaan bulan Sa'ban dibandingkan kepada bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Artinya, Nabi kita Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang lain, seperti utamanya bulan Sa'ban dibandingkan pada bulan-bulan yang lain, kecuali Ramadan. Nanti akan ada. Wa fadlu Ramadana ala sa'iri suhuri kafadlillahi ta'ala ala ibadihi. Sedangkan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan kepada bulan-bulan yang lain, yaitu seperti kemuliaannya Allah, hebatnya Allah, ya, segala sesuatunya Allah dibandingkan hamba-hambanya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Kemuliaannya tidak ada yang bisa menyamai, tidak jauhkan, apalagi meninggikan, menyamai aja nggak ada. Seperti, ya, dalam hal ini bulan Ramadan dibandingkan bulan yang lain itu pun tidak ada yang bisa melebihi kemuliaannya. Ada dalam satu hadis yang lain dinyatakan oleh Rasulullah SAW, yarfa'illahu a'malal abdi kulluha fi hadis syahri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat amal-amal hambanya secara keseluruhan, seluruh amal fi hadas syahri, pada bulan ini, yang dimaksud adalah bulan Sa'ban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, atadharuni lima sumiyah Sa'ban. Apakah kamu tahu kenapa bulan ini dikatakan bulan Sa'ban? Ini, apakah kamu tahu kalau bulan ini dinamai bulan Sa'ban? Qalu Allahu wa rasuluh a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, kata ini. Qala, Nabi bersabda, li'annahu yatasa'abu fi khairun kasirun. Dinamakan bulan Sa'ban, kata Rasulullah, karena bulan Sa'ban itu yatasa'abu, melimpah ruah. Kalau dalam bahasa Jawa, udaniku ngesok-ngesok saking akai. Jadi, yatasa'abu fi khairun kasirun, di situ berlipat ganda datangnya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah ini. Maka dalam hal ini kita semua harus mengetahui bahwasannya pada bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kemuliaan-kemuliaan. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan Rajab tadhhirul badan. Rajab ini yang sudah lewat kemarin, karena hari ini kita udah masuk tanggal 1 ya. Jadi Rajab adalah bulan pembersihan badan. Ya, kemudian Sa'ban bulan tadhhirul qalbi, membersihkan hati, wa Ramadan tadhhirul ruh, untuk membersihkan roh. Fa inna man yadharul badan fir Rajab yadharul qalba fi Sya'ban. Barang siapa yang membersihkan hati, membersihkan badan pada bulan Sya'ban, pada bulan Rajab, maka dia berarti bersih hatinya pada bulan Sya'ban. Berarti kemarin saya yakin ibu-ibu sekalian sudah melaksanakan ibadah puasa sunnah. Sehingga pada bulan ini, Sa'ban, hati akan menjadi bersih. Wa man yadhurul qalba, barang siapa yang bersih hatinya, fi Sa'ban, yadharur ruh, maka dia akan bersih rohnya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bulan Sa'ban ini, ibu semuanya yang ngajinya memang sedang libur melalui mimbar ini, mari pada bulan Sa'ban ini kita tingkatkan ibadah kita, ibadah sunnahnya, terutama puasa sunnah
lebih banyak dibandingkan puasa sunnah pada bulan Rajab kemarin. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan puasa sunnah itu terbanyak ya pada bulan Sya'ban dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Nah, amalan-amalan yang terbaik pada bulan nisfu Sya'ban, karena di dalam bulan Sya'ban itu ada satu malam yang disebut dengan nisfu Sya'ban, separuh bulan Sya'ban, ya. Ini kita ramaikan dengan ibadah-ibadah yang lebih dibandingkan malam-malam yang lain. Umpamanya pada tanggal 15-nya besoknya kita puasa, pada malamnya kita melaksanakan bacaan surah Yasin 3 kali. Pertama, mohon pada Allah iman dan Islam kita selalu ditetapkan oleh Allah. Kedua, minta dipanjangkan umur. Ketiga, diberi rezeki yang melimpah ruah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam itu juga seluruh amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita buka lembaran baru, mudah-mudahan lembaran baru itu kita isi dengan amal-amal yang soleh, amal yang soleha. Tidak ada lagi tulisan-tulisan yang kotor di dalam buku catatan amal setelah dilaporkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pada malam harinya setelah ba'da isya atau setelah isya, ya, kita perbanyak dengan sholat-sholat sunnah, atau mungkin mau tahajud ya kita tidur dulu, karena di situ ada satu riwayat yang menyatakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu memang banyak sekali kemanfaatan keafdolannya. Kita gunakan untuk berdoa, sholat-sholat sunnah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namanya berdoa, silakan ibu-ibu berdoa, tapi yang paling penting di dalam doa kita selalu kita selipkan husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau meninggal husnul khatimah, insya Allah semuanya akan jadi baik. Namanya husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Maka selalu di akhir-akhir doa kita mohon kepada Allah supaya kita selalu dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Nurul Yakin selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu ceria, dan bisa melaksanakan ibadah puasa yang tinggal 29 hari lagi. Mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan sempurna, selalu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.